Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Natra Wibowo dari kelas C, nomor NIM terakhir 192. Saya di sini akan mempresentasikan hasil pengerjaan UAS saya di mata kuliah Hukum Perdata 3 tentang waris. Yang nomor 1, yaitu jelaskan pengertian legitima porti dan berdasarkan pasal 913 dan mengenai biasanya bagian legitima porti yang diatur pada pasal 914. Yang pertama yaitu berdasarkan pasal 913 KUH Perdata, legitima porti adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada waris. Garis lurus menurut ketentuan undang-undang terhadap yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan suatu baik selaku pemberian yang masih hidup maupun selaku wasiat. Besarnya bagian mutlak menurut pasal 914 KUH Perdata yaitu yang pertama, kalau hanya seorang anak sah saja, besarnya setengah dari bagian jika ia mewaris tanpa wasiat. Kalau hanya 2 orang anak sah saja, besarnya 2/3 dari bagian jika ia mewaris tanpa wasiat. Yang ketiga, kalau 3 orang atau lebih anak sah, besarnya 3/4 dari bagian jika ia mewaris tanpa wasiat. Kita ke soal yang B, yaitu jelaskan pengertian hutang persatuan, hutang warisan, dan hutang kematian menurut hukum waris BW. Yang pertama yaitu hutang persatuan, ya, yang artinya semua hutang-hutang atau pengeluaran yang dibuat baik suami ataupun istri atau semua bersama-sama untuk keperluan kehidupan rumah tangga. Termasuk pengeluaran sehari-hari, pengeluaran tersebut akan menjadi beban dari harta persatuan. Yang kedua, hutang warisan. Semua hutang yang ditinggalkan oleh pewaris yang dibebankan kepada ahli waris. Yang ketiga, hutang kematian. Hutang yang ditinggalkan mati oleh pewaris. Kita lanjut ke nomor 2 ya. 2A, jelaskan perbedaan antara e-courting dengan imbrek. Juga ditinjau dari subjeknya dan pelaksanaan dalam hukum waris BW. Ditinjau dari subjeknya, imbrek meratakan pembagian di antara sesama ahli waris, sedangkan e-courting memenuhi bagian mutlak legitima waris terkait pelaksanaannya. Imbrek tidak akan menghapus hibah, sedangkan imbrek terdapat kemungkinan menghapus hibah atau setidaknya mengurangi terkait harta kekayaan tidak cukup untuk memenuhi LP. Yang B, kita langsung saja ke menjawab soal perhitungan tentang suatu sengketa waris. Berikut adalah jawaban saya, yang dimana hukum harta warisnya 20 juta, hibahnya 5 juta, ahli warisnya berinisial huruf B, C, dan D, dan E. Nah, dalam menghitung harta waris kurang hibah. Berikut ke sini 5 juta, berarti yang itu 5 juta sama 20 juta dikurangi 5 juta yaitu 7 juta. Begini rumusnya. Jadi masing-masing ahli waris mendapatkan 5.250.000. Dan saja ke nomor 3 yang A. Nomor 3 yang bagaimana ketentuan perhitungan bagian ahli waris menurut Surat An-Nisa ayat 11, ayat 12, dan ayat 176. Ahli waris yang mendapatkan bagian pasti adalah ahli waris yang bagiannya adalah disebutkan dalam Surat An-Nisa ayat 11, ayat 12, dan ayat 176. Bagian yang dimaksud adalah 1/2, 1/4, 1/3, 2/3, 1/6, dan 1/8. Ahli waris yang mendapatkan bagian bisa tidak ditentukan adalah ahli waris yang mendasar bagian seluruh atau sisa harta setelah dilakukannya perhitungan waris sesuai dengan ketentuannya.
Yang B yaitu terkait masalah sengketa ahli waris atau perhitungan ahli waris. Dan di sini ahli warisnya ibu, istri, anak 1, anak 2. Ibu di sini mendapatkan 1/6 bagian dari ahli waris. Sedangkan istri 1/8 dan anak 1 dan 2 2/3. Berikut adalah perhitungan masing-masing bagian dari ahli waris. Ibu mendapatkan 6.400.000, istri mendapatkan 4.800.000, sedangkan anaknya mendapatkan 12.900.000. Kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4A yaitu hukum waris adat mengetahui yang jelaskan dan dianut oleh daerah mana saja sistem ketiga sistem ini, yaitu sistem patrilineal, matrilineal, dan parental. Kita langsung saja yang pertama sistem patrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, di mana kedudukannya pria lebih menonjol, pengaruhnya dari kedudukan wanita di dalam pewarisannya, seperti daerah Gayo, Alas, Batak, Bias, dan lain-lain. Sedangkan sistem matrilineal yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, di mana kedudukan wanita lebih menonjol, penganutnya dari kedudukan pria di dalam pewaris. Ya, sistem ini dianut di Minangkabau dan Timor. Yang ketiga parental dan atau bisa disebut dengan bilateral, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua atau menurut garis orang tua atau menurut garis dua sisi bapak dan ibu, di mana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan dalam pewarisan ini. Contoh daerahnya yaitu Jawa, Madura, Sumatera Timur, dan masih banyak lagi. 4B ini terkait soal perhitungan waris lagi, bisa dilihat ahli warisnya yang B, C, D, E, dan F. Masing-masing mendapatkan sekitar ini, dan saya buat tabel seperti ini, dan hasil akhirnya adalah 300 juta. Harta gunung gininya kita mendapatkan 900 juta. Nah, setiap ahli waris mendapatkan 75 juta, 75 juta, 75 juta, 75 juta. Kita lanjut ke nomor 4 yang B. Nah, ini menurut perhitungan Batak yang menganut sistem patrilineal. Langsung saja kita ke nomor 5, yaitu perbedaan antara hukum waris perdata barat, hukum waris Islam, dan hukum waris adat. Hukum waris perdata barat yaitu wujud harta peninggalan menurut hukum waris perdata barat meliputi seluruh hak dan kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang. Jadi harta peninggalan yang diwarisi oleh ahli waris berupa aktiva atau ketentuan lainnya, melainkan hutang-hutang yang merupakan positiva dari harta kekayaannya. Sedangkan hukum waris Islam sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih. Artinya wujud harta peninggalan sejumlah harta benda segala hak setelah dikurangi dengan pembayaran hutang pewaris dan pembayaran yang diakibatkan oleh wafatnya si pewaris. Sedangkan hukum waris adat, pembayaran harta warisan tidak selalu ditangguhkan sampai semua sampai utang si peninggal warisan dibayar. Artinya ada warisan dapat beralih kepada ahli waris tidak selalu dalam keadaan bersih setelah dikurangi hutang-hutang pewaris, melainkan dapat ahli wariskan menerima harta warisan di dalamnya
tercakup kewajiban membayar hutang pewarisnya juga. Sekian dari presentasi jawaban UAS saya. Saya Dimas Satrio Wibowo. Mohon maaf bila banyak kekurangan dalam menjelaskannya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.